Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok dari DPB 2 mau mereview buklet tentang konektivitas antar ruang desa dan kota. Nonton. Jadi di sini ini tampilan pertama di buklet kita. Sini ada nama anggota dari kelompok kita. Ada Abdan, Latifah, Naira, dan juga Safwan. Ini di halaman pertamanya. Di sini di halaman pertama kita ngejelasin tentang pengertian dari konektivitas antar desa dan kota. Jadi di sini pengertiannya adalah desa dan kota sama-sama merupakan tempat tinggal penduduk dengan segala aktivitasnya. Desa dan kota bukan merupakan dua hal yang lahir secara terpisah. Dapat dikatakan bahwa kota merupakan perkembangan lanjut dari desa. Di sini ada beberapa pengertian tentang desa dan kota dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Bintarto, desa adalah memberi batasan pengertian desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Dan juga yang kedua, desa menurut V. Shevin, desa merupakan suatu tempat tinggal dan bukan merupakan pusat perdagangan. Lalu di sini juga ada pengertian dari kota. Yang pertama, menurut Bintarto, kota menyebutkan bahwa kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Yang kedua, di sini ada Word mengatakan bahwa kota adalah suatu permukiman yang cukup besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kehidupannya sosial. Di sini ada desa A, perbandingan lahan dengan manusia, atau main land ratio cukup besar. B, lapangan kerja yang dominan adalah agresi. C, hubungan kekerabatan kuat. D, sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh pada tradisi yang berlaku. E, gotong royong yang kuat. Lalu ada kota. Terdapatnya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan, supermarket, pusat perdagangan. 2. Terdapatnya pusat-pusat kegiatan sehingga banyak tempat parkir. 3. Tempat rekreasi dan olahraga. 4. Pelampiasan sosial ekonomi yang tajam. 5. Sifat individualistik. Lalu ada struktur ruang desa. 1. Penggunaan lahan. Lahan di pedesaan umumnya digunakan untuk kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi. Kehidupan sosial seperti berkeluarga, bersekolah, beribadat, berekreasi, berolahraga, dan sebagainya. Lalu 2. Klasifikasi kota. Kota dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk, tahap perkembangan, serta fungsi kota. Lalu 3. Ada pola permukiman desa. Pola persebaran dan pemustaan penduduk desa dapat dipengaruhi oleh keadaan tanah, tata air, topografi, dan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di desa yang bersangkutan. Lalu ada struktur ruang antar kota. Tentu berdasarkan jumlah penduduk di Indonesia, kota dapat dibedakan atas A. Kota kecil 20.000 sampai 100.000-an. B. Kota sedang, jumlahnya terdapat 50.000 sampai 500.000 orang. Lalu kota besar terdapat jumlah 500.000 sampai 1 juta orang. Lalu kota metropolis
terdapat jumlah 1 juta sampai 5 juta orang. Lalu kota megapolitan terdapat jumlah lebih dari 5 juta orang. Lalu klasifikasi kota berdasarkan fungsi. A. Kota pusat perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, contoh kota Singapura, Hong Kong, lalu Jakarta. B. Kota pusat kebudayaan, misal kota Yogyakarta, Surakarta. C. Kota pusat perkebunan, misalnya Bogor, Tanjung Balai, dan Pemarang Siantar. Lalu D. Ada kota pusat pemerintahan, contohnya ada Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila. Lalu E. Ada kota pusat pertambangan seperti Timika, Tembagapura, dan Sorowako. Lalu struktur ruang, ada 1. Pola keruangan kota. Kota dapat dipandang sebagai suatu wilayah di permukaan bumi yang sebagian wilayah terdiri atas benda-benda hasil rekayasa dan budaya manusia, serta pemustaan penduduk yang tinggi dengan mata pencaharian di luar sektor pertanian. Dengan demikian, dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan seperti bangunan yang tinggi, terus ada perbelanjaan, rumah sakit, pusat pendidikan, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Faktor keruangan desa dan kota. A. Adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional komplementari. Adanya hubungan yang saling melengkapi dimungkinkan karena adanya perbedaan wilayah dalam hal ketersediaan dan kemampuan sumber daya. B. Adanya kesempatan untuk saling intervensi atau interfencing opportunity. Artinya, kedua wilayah mempunyai kesempatan melakukan hubungan timbal balik serta tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan itu. C. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, spatial transferability yaitu kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang baik manusia, informasi, atau barang, sangat tergantung pada faktor jarak, biaya angkut, atau transportasi. Dan kelancaran transportasi jadi semakin mudah transfer, semakin besar pemindahan arus komoditas. Adapun interaksi desa dan kota. Interaksi wilayah dapat diartikan sebagai suatu proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala kenampakan atau permasalahan baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian interaksi antar wilayah dapat dipahami bahwa dalam interaksi wilayah terkandung 3 hal pokok, yaitu A. Hubungan timbal balik terjadi antara wilayah atau lebih. B. Hubungan timbal balik antar wilayah menimbulkan adanya proses pergerakan atau perpindahan, dapat berupa pergerakan manusia, informasi, atau gagasan, ataupun pergerakan atau perpindahan materi atau barang. C. Hubungan timbal balik menimbulkan gejala kenampakan dan permasalahan baru baik bersifat positif maupun negatif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're older